Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat datang di pembelajaran matematika. Ibu menanyakan dulu bagaimana kabarnya hari ini? Oke, siap menerima materi pembelajaran dari Ibu? Baiklah, kita harus semangat ya. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa saling intens sehingga kalian bisa memahami materi yang disampaikan Ibu. Ibu izin dulu, Ibu mau share screen materi yang akan kita bahas ya. Oke, sudah muncul, Ibu perbesar. Wow, materi kita yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Kompetensi dasar dari materi ini adalah Ananda sekalian bisa memahami bentuk perpangkatan itu sifat-sifatnya seperti apa, ya. Kemudian Oke, ini adalah bentuk pangkat dari suatu bilangan. Apabila ada bilangan B, kemudian ada angka 3, maka angka 3 itu adalah bilangan pangkat. Artinya bilangan ini akan menentukan bilangan B akan berulang seberapa banyak. Nah, biasanya bilangan 3 ini diubah menjadi bilangan N. Berarti suatu bilangan pokok B berulang sebanyak N kali, maka itu dinamakan bilangan berpangkat. Nah, Ibu contohkan seperti ini ya. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Yang berulang bilangan berapa? Negatif 2. Maka negatif 2 itu dinamakan bilangan pokok. Nah, pengulangannya ada berapa banyak? Kita hitung 1, 2, 3. Nah, banyaknya pengulangan ini dinamakan bilangan pangkat. Maka bilangan merupakan nilai pangkat. Berarti bilangan berpangkat dari negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 itu adalah negatif 2 pangkat 3. B-nya negatif 2 pangkat 3. Kemudian yang kedua, 1/5 kali 1/5 kali 1/5. Ada berapa banyak pengulangan ini? 5. Nah, berarti bilangan pengulangannya atau pangkatnya sebanyak 5. Bilangan pokoknya yang berulang itu apa? 1/5. Maka B-nya diganti 1/5. Pangkat berapa kali dia berulang? 5. Berarti 1/5 pangkat 5. Hal yang sama yang nomor C, 2 negatif 2/3 kali negatif 2/3. Sebanyak ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Pengulangannya sebanyak 5. Bilangan yang berulang apa? Negatif 2/3. Berarti hasilnya adalah negatif 2/3 pangkat 5. Paham ya? Lanjut. Berarti kalau kita sudah tahu bilangan berpangkat itu adalah suatu bilangan pokok yang berulang sebanyak N kali, sebanyak berapa kali, maka itu dinamakan bilangan berpangkat. Kita harus tahu sifat-sifat bilangan berpangkat. Seperti ini, ada 5, kalau ada A pangkat M, bilangan pokok A pangkat M dikali bilangan pokok A pangkat N, maka apabila bilangan pokoknya ada operasi bilangan kali, maka pangkatnya itu diselesaikan dengan membuat lawan dari perkalian, yaitu jumlah. Lawan dari kali itu adalah tambah. Jadi hasilnya adalah bilangan pokok A pangkat M ditambah N. Pangkatnya ditambah. Kalau operasi bagi A pangkat M dibagi A pangkat N, lawan dari bagi itu adalah kurang. Maka bilangan pokoknya diselesaikan dengan A pangkat M dikurang N. Sekarang bagaimana kalau bilangan pokoknya satu saja, A pangkat M, buka tutup kurung pangkat N. Nah, kalau misalnya bilangannya ini hanya 1, maka pangkatnya yang diselesaikan adalah bilangan A pangkat M kali N. Jadi bentuk kali itu bisa bentuknya M titik N atau ditulis A pangkat MN. Artinya pangkatnya itu melalui operasi kali. Hal yang sama kalau bilangan dalam kurungnya ada 2. AB pangkat M. Maka masing-masing bilangan dalam kurung itu memiliki pangkat M. Maka penyelesaiannya A pangkat M dikali B pangkat M.
Kalau pembagian A per B pangkat M, ingat bahwa dalam kurung ini kalau ada di bagian luar kurung suatu pangkat, maka bilangan dalam kurung itu memiliki nilai pangkat di luar kurung. Maka hasilnya adalah A pangkat M dibagi B pangkat M. Ini untuk nilai penyebut B tidak boleh sama dengan 0 dan A juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Bilangan berpangkat yang tadi sifat-sifatnya ya, bilangan berulang dulu. 5 pangkat 2, ada berapa banyak pengulangan 5? 2, berarti 5 kali 5. Ada berapa nilainya? 25. 3 pangkat 3, artinya bilangan pokok 3-nya itu berulang sebanyak nilai pangkatnya ini 3. 3 kali 3 kali 3. Nah, kita hitung 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Bagaimana kalau misalnya dalam kurung itu ada satu nilai bilangan pokok, 3 pangkat 2 tutup kurung dipangkatkan 3. Ingat bahwa bilangan dalam bilangan pangkatnya diselesaikan dengan perkalian 3 kali 2 pangkat 2 kali 3. 3 kali 2, 6, berarti hasilnya 3 pangkat 6. Kemudian kalau akar 6, kita memang belum membahas ini ya, tapi kita harus tahu bahwa kalau akar 6, nilai akarnya hilang itu sama artinya 6. Ini artinya nilai 6 itu pangkat 1. Kalau nilai akarnya hilang berarti dia menjadi penyebut dan penyebut nilainya 2. Berarti akar 6 itu akan menjadi 6 pangkat 1 per 2. Nah, nilai akarnya hilang. Ya, menjadi bentuk bilangan berpangkat 6 pangkat 1 per 2. 9 pangkat negatif 1. Loh Bu, adakah pecahan bentuk pangkat itu negatif 1? Ada. Nah, bilangan 9 pangkat negatif 1 itu sama artinya nilainya dengan 1 per 9 pangkat 1. Nah, bilangan negatifnya berubah menjadi positif, tetapi nilai bilangan penyebut jadi nilai bilangan penyebut. Jadi 9 pangkat negatif 1 sama dengan nilainya 1 per 9. Kalau operasi bilangan, nah Ibu contohkan satu saja ya. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, nah operasi bilangan pokoknya kali, berarti pangkatnya diapakan? Dijumlahkan. 4 pangkat 2 tambah 3. Berapa nilai pangkat operasinya, hasilnya 2 tambah 3, 5. Berarti hasilnya 4 pangkat 5. Mungkin yang lain tahu ya. Ibu contohkan lagi. Nah, ini ada lagi contohnya. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Operasi bilangan pokoknya 2, berarti pangkatnya harus dikurangkan. Berarti 2 pangkat 5 kurang 3. 5 kurang 3, 2. Maka hasilnya 2 pangkat 2. Nah, contoh nomor C itu sama bentuknya seperti contoh nomor B, cuman bentuknya aja yang berbeda. 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3 itu artinya 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3. Nah kan, kalau operasinya bagi berarti pangkatnya operasinya harus dikurangkan. Berarti 4 pangkat 5 kurang 3, hasilnya 4 pangkat 2. Nah, ini yang Ibu contohkan tadi, operasinya dikalikan ya. Kemudian ini sudah ada di atas tadi. Nah, ini yang F, 3 per 2 pangkat 3 per 4 pangkat 2. Wow, itu artinya bilangan dalam kurung memiliki pangkat 2. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Lanjut. Untuk pembelajaran ini kita membahas soal AKN ya, seperti ini. Kalian harus menalar. Budi menuliskan ada beberapa bilangan dan bilangan itu kemudian dituliskan pada selembar papan triplek kemudian dipotong-potong. Nah, setiap papan triplek itu diberi nama masing-masing. Ini papan triplek pertama, kedua, ketiga, keempat. Papan triplek pertama itu diberi kode P. Papan triplek kedua diberi kode Q, R, dan S. Nah, masing-masing papan triplek itu memiliki bilangan-bilangan yang setara dengan bilangan bentuk perpangkatan. Nah, berdasarkan nilai pangkat-pangkat ini, bagaimanakah hasil dari bilangan tersebut dan kemudian pasangkan. Nah, kalau misalnya bentuk bilangannya
hasilnya itu ada di sebelah kanan ini, mana pasangannya yang sesuai dengan nilai P? Nilai P kan negatif 5 pangkat 3. Itu hasilnya berapa? Nah, negatif 5/3 kita cari di sebelah kanan. Nah, karena ini, maaf ya Ibu menulisnya ini adalah 5 pangkat negatif 3 harusnya ya. Kalau 5 pangkat negatif 3, maka bilangan negatifnya berubah menjadi pecahan 1/5 pangkat 3. Ibu mohon maaf untuk pernyataan P, mungkin jawabannya kurang benar. Tapi kita coba yang kedua. Bilangan Q 4 pangkat 2, itu artinya apa? 4 pangkat 2, bilangan 4 berulang sebanyak 2 kali 4 kali 4. Berapa nilainya? 16. Berarti pasangan Q itu ada di baris ketiga karena hasilnya 16. Kemudian bilangan papan R. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Operasi per ini sama artinya nilai pembagian. Maka 3 bilangan pokok 3 dikurangi bilangan pangkat 3 dikurangi bilangan pangkat 2. 3 kurangi 2, 1. 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3. Berarti pasangannya R ada di bagian bawah sendiri. Kemudian S, 5 pangkat 2, kemudian ada pangkat 3. Operasi pangkatnya dikalikan berarti 5 pangkat 2 kali 3. Berapa? 6. Berarti pasangan yang S itu ada di bagian atas. Nah, bentuk penyelesaian seperti ini itu bentuk AKM ya, wajib dipahami. Sekian informasi dari Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.